Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah raya ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita akan tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk beribadah, memuji serta mengagungkan nama-Mu, dan itu sebabnya Tuhan kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir dalam ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami sekalian Tuhan dalam ibadah ini. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami, dalam puji-pujian, dalam permain musik, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemain musik juga kami serahkan ke tangan-Mu. Berapa kami yang hadir, Tuhan, Engkau juga sudah menolong dan memberkati kami sekalian. Kami alaskan doa dan sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm nomor 104. Nomor 104. Penyertaan Tuhan. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, bab tekanan hidup yang semakin memberat, ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Kiranya penyertaan Tuhan. Koplet yang kedua. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu, ya Tuhan, ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ku tak meragukan, tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan
Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, ya selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Haleluya. Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, ya selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Kita akan lakukan pujian berikutnya untuk kita masuk dalam firman Tuhan, nomor 79 dari buku Psalm 79. Biarkan ku kehilangan hidupku. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata, tapi tak mau berkorban dan membayar harganya, hingga bertahun-tahun biasa saja. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Rela kurbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Komplek yang kedua. Waktu sujud menyembah, lalu Tuhan berkata, angkatlah salib serta ikut aku, untuk tahan sengsara. Oh betapa sukarnya, karena harus kehilangan hidupku. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Rela kurbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku
kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Biarlah lewat pengorbanan-Mu semakin hari, semakin kehidupan daging kami dikikis, dan sampai kami boleh mengalami satu pembaharuan yang terus menerus sampai sewaktu-waktu kami boleh sama seperti Engkau mulia adanya. Memang itu mustahil bagi kami Tuhan, tapi bagi Engkau tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang terutama dalam hati kami, mengerjakan hati kami, dan kami diubahkan oleh firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh lebih mengasihi Engkau, lebih menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Sekali lagi Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dan tugas penggembalaannya Tuhan, bersama sidang jemaat-Mu, untuk mempersiapkan jemaat-Mu sampai sewaktu-waktu menjadi perawan yang suci, yang boleh diperhadapkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datang dari firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada ya Tuhan, di saat mendengarkan firman-Mu Tuhan, memberikan ketenangan, damai sejahtera-Mu, untuk supaya sungguh firman-Mu ini boleh didengar dan mengerjakan hati seluruh sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya ingin menyapa kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah semacam ini. Biarlah kesempatan-kesempatan yang semacam ini boleh kita gunakan dengan baik, dan nama Tuhan pada akhirnya dipermuliakan. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita sedang membahas tentang Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11. Betapa perhatian dari gembala agung ini, gembala domba ini terhadap sidang jemaat, terhadap domba-domba yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, yang harga yang tunai, sehingga sungguh-sungguh ya untuk menghimpunkan kita, bahkan mengasihi kita sampai dia akhirnya nanti menuntun kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11 ya.
ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11. Mari Mas Webi dibacakan. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Ya, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi ini merupakan satu perhatian dari Gembala Agung selaku pemelihara jiwa kita terhadap sidang jemaat yang ada domba-dombanya. Selaku disebutkan di sini dia menghimpunkannya, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Tangan ini bicara tentang kekuatan, tangan ini juga bicara tentang perbuatan, tapi tangan ini juga bicara tentang kuasa Roh Kudus untuk menghimpunkan, untuk mengumpulkan kawanan domba itu satu. Kawanan domba atau sidang jemaat itu dengan tangannya sendiri. Secara keseluruhan, ya kawanan ternak itu betul-betul mengalami suatu penggembalaan Tuhan. Tetapi ayat berikutnya saudaraku, maka disebutkan anak-anak domba di pangkunya. Ini merupakan suatu perhatian yang tersendiri saudaraku, anak-anak domba di pangkunya. Nanti setelah itu baru induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Anak-anak domba ini yang di pangkunya ini berbicara tentang sidang jemaat secara keseluruhan, saudaraku, jemaat Tuhan, baik itu ya yang ada dalam sidang jemaat itu yang namanya domba-domba atau anak-anak domba sidang jemaat, sebab berikutnya ada induk. Induk ini ya saya sempat sedikit melihat ya, induk ini adalah ibu atau emak ya, ibu atau emak. Nah, kalau untuk sekarang ibu dalam sidang jemaat itu, kalau anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya, maka berarti induk-induk atau ibu ini adalah gembala. Jadi ibu dalam jemaat itu adalah seorang gembala yang juga dituntunnya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa bukan hanya sidang jemaat yang harus digembalakan, harus tergembala, tetapi seorang gembala itu juga harus digembalakan, harus tergembala juga. Ya, di sini sungguh-sungguh memberikan suatu penghiburan, kekuatan untuk diriku sendiri. Ya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kenapa demikian? Kalau saja seorang gembala itu tidak tergembala, maka bagaimana mungkin seorang gembala itu bisa menggembalakan domba-domba? Kalau seorang gembala tidak tergembala, bagaimana mungkin bisa menggembalakan sidang jemaat? Itu sebabnya sebelum menyampaikan firman penggembalaan kepada sidang jemaat, saudara sekalian, maka seorang gembala harus terlebih dulu tergembala oleh firman Tuhan. Ini penting. Seorang gembala juga harus tergembala, termasuk penginjil juga harus tergembala. Seorang guru juga harus tergembala. Seorang nabi pun juga harus tergembala. Seorang rasul pun juga harus tergembala. Jadi seluruh kehidupan kita, siapapun kita, harus betul-betul tergembala oleh Tuhan. Saya kembali sedikit menyinggung tentang di pangkunya. Anak-anak domba di pangkunya. Kata di pangkunya ini mempunyai pengertian, kemarin sedikit saya sudah menyinggung, yaitu anugerah Tuhan yang besar, ya, kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan, yang sudah menanggung beban letih lesu kita. Jadi kita bisa melihat Yesus sebagai gembala yang disebutkan yang sudah berkorban nyawa itu, dia memangku anak-anak domba. Siapa anak-anak domba? Adalah sidang jemaat.
Siapa sidang jemaat itu? Sidang jemaat itu adalah kehidupan yang ditebus dengan darahnya sendiri, dengan harga yang mahal. Sidang jemaat itu, ayat juga mengatakan, adalah biji matanya Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, untuk sidang jemaat ini, Yesus harus rela berkorban nyawa. Untuk supaya sidang jemaat yang tadinya harusnya mati, saudaraku, maka dengan pengorbanan dari Yesus ini, maka sidang jemaat yang harusnya mati itu boleh mendapatkan kehidupan. Itu sebabnya bagi kita, saudaraku, kalau kita begitu melihat ya betapa Allah itu lewat kasih-Nya sudah berkorban untuk sidang jemaatnya, artinya bahwa Tuhan itu terhadap kita sungguh-sungguh sangat menyayangi kita. Jadi ini harus kita akui. Andai kata Tuhan itu tidak menyayangi kita, Tuhan tidak memangku kita, Tuhan tidak menanggung beban kita. Beban yang paling berat dari manusia itu, saudaraku, bukan harta, bukan uang, atau bukan karena ya sesuatu hal, saudaraku. Tapi beban yang paling berat dari manusia itu adalah beban dosa itu sendiri. Beban dosa ini merupakan satu beban yang paling berat. Tetapi kita bisa melihat Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Beban yang paling berat ini Tuhan sudah tanggung. Tuhan sudah pikul itu ketika Dia di kayu salib. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya pasal yang ke-53, kita akan melihat betapa Tuhan menunjukkan kepada kita supaya kita bisa mengerti jauh-jauh hari sebelum kedatangan Yesus yang pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, maka Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan kurang lebih 700 tahun atau lebih, saudaraku, sebelum kelahiran Yesus ini. Maka Nabi Yesaya sudah menubuatkan apa yang diperbuat oleh Tuhan untuk umat manusia. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat, saudaraku. Ayat yang keempat dan kelima. Tetapi sesungguhnya, ini kita lihat. Supaya kita lihat apa yang ditanggung, apa yang dipikul oleh Tuhan itu. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang harusnya kita tertimpa sakit penyakit, saudaraku. Tapi sakit penyakit itu Dia sudah tanggung. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Terus, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terus, padahal kita mengira Dia kena turah. Ya, dipukul dan ditindas Allah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, Ya, ditimpakan kepadanya. Terus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lah, jadi ini yang Tuhan tunjukkan, Dia memangku kita. Anak-anak domba dipangku, anak-anak domba disayang, saudaraku. Anak-anak domba ini bebannya dipikul oleh Dia, ditanggung oleh Dia, sampai ayat ini mengatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, saudaraku. Ya, puji Tuhan, dan pemberontakan kita, ya, Dia sampai pun Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, kalau kita bisa melihat betapa Tuhan itu terhadap saat itu kepada bangsa Israel, saudaraku, dan sekarang ini berlaku untuk kehidupan kita, maka seharusnya, saudaraku, kalau kita melihat semacam ini, tidak ada kata lain untuk kita setelah semua itu dilakukan oleh Tuhan, saudaraku, untuk kita. Dari pihak Tuhan itu hanya ingin untuk supaya setelah kita dibebaskan dari dosa, dari kejahatan,
dari segala pemberontakan kita ini. Ya, seperti halnya Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ini untuk supaya bangsa Israel itu bisa beribadah. Kalau Tuhan juga sudah membebaskan bangsa Israel, Tuhan juga sudah membebaskan kita dari beban yang paling berat, itulah dosa, saudaraku. Maka seharusnya kita bisa menggunakan kemurahan Allah ini untuk segera kita kembali kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bisa memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk kita sampai, saudaraku, kita digembalakan oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Sampai sewaktu-waktu, saudaraku, kalau kita setiap waktu, setiap saat dihitung oleh Tuhan, saudaraku, ya, dipanggil namanya selalu ada, saudaraku, maka sewaktu-waktu saat dia datang yang kedua kali, maka kehidupan itulah yang nanti akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama Tuhan di awang-awang yang permai, untuk kita bisa bertemu Tuhan muka dengan muka, saudaraku, untuk kita masuk dalam nikah anak domba Allah, dan kita masuk dalam zaman yang baru, zaman 1000 tahun, sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru, kota yang kekal untuk selama-lamanya, dan kita tidak terpisahkan lagi. Kita tidak terpisahkan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu bersama Tuhan, sebab di mana aku berada, maka di situ pun engkau berada. Kepada jemaat begitu luar biasa di pangkunya. Ya, beban yang paling berat itu sudah dipikul, sudah ditanggung oleh Tuhan. Nah, sekarang bagi kita, kalau saja beban dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan, lalu bagaimana yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari? Dalam ibadah doa kemarin saya menunjukkan, apakah mungkin Tuhan itu tidak memberkati kita? Kalau kasih-Nya Allah itu dinyatakan kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberkati kita? Dia tidak mencukupkan segala sesuatu apa yang sedang kita butuhkan. Atau lebih baik dibaca kembali dalam Roma pasal yang ke-8, saudaraku. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32 atau ayat yang ke-31, Mas Feby. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapakah yang akan melawan kita? Ya, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. kita lihat, Bapa itu, ya, Allah itu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Terus, Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, menyerahkan kita di saat kita masih dalam keadaan yang sakit. Tadi sebutkan Yesaya, memberontak saat kita jahat itu diserahkan untuk kita, untuk menebus kita, saudaraku. Ya, Allah itu Dia menyerahkan putranya untuk menebus kita dari kejahatan, dari segala sakit penyakit, dari segala hal itu. Terus, Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Terus, Bersama-sama dengan Dia. bersama-sama dengan Dia. Jadi ayat ini, saudaraku, ini harus kita yakini. Kalau kita tidak yakini ini, tidak meyakini ayat ini, maka kita tidak akan pernah mengalami ayat ini. Kalau kita yakin bahwa Allah itu memberikan putra yang tunggal untuk kita, untuk menanggung dosa kita,
yang harus kita mati, saudaraku. Tapi oleh karena pengorbanannya kita hidup, saudaraku. Oleh kematiannya kita menjadi hidup, saudaraku. Itu Allah sudah lakukan, saudaraku. Itu sebabnya ada ayat mengatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu? Coba, kalimat segala sesuatu itu apa yang menjadi kebutuhan kita? Kebutuhan pokok manusia itu apa? Ada makan, ada pakai, ya, ada tempat. Kalau kita mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Alkitab mengatakan. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan, janganlah engkau khawatir apa yang engkau makan dan apa yang engkau pakai. Itu kebutuhan dari manusia. Manusia hidup membutuhkan minimal dua hal ini. Sebab kalau tidak berpakaian, nggak ada pakaian, ya telanjang. Ya, akan memalukan itu. Ya. Tapi kalau nggak ada makan juga, maka kita bisa mati karena tidak makan itu. Nah, ini yang dicemaskan oleh manusia. Kalau itu menjadi kebutuhan kita, saudaraku, maka kalimat segala sesuatu sesungguhnya sudah termasuk itu. Kalau dia memberikan putra yang tunggal untuk kita, saudaraku. Ayat selanjutnya, bagaimanakah mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita pakai, yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu. Saya meyakini pasti Tuhan juga mencukupkan itu. Syaratnya harus bersama dengan Dia. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi dalam hal ini, saudaraku, pada kita tidak ada yang perlu kita risaukan. Kalau kita menyadari, kita mengerti bahwa Allah itu, ya, Dia sudah berkorban nyawa. Kalau hanya yang menyangkut soal kebutuhan jasmani, rasanya mustahil Tuhan tidak memberikan itu. Mustahil. Caranya Tuhan untuk memberikan itu banyak hal, banyak caranya untuk memberikan itu. Tuhan bisa saja langsung dari langit turun itu barang atau uang sakarung atau apa, bisa. Tapi persoalan kalau itu Tuhan lakukan, apa nggak mati malam kita? Apa nggak terkaget-kaget kita? Maka dengan cara-cara yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa, saudaraku, untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang sedang kita butuh perlukan. Jadi ini pengertian dipangku, ditanggung itu, saudaraku, sampai dosa kita yang tidak mungkin kita bisa menghapus dosa itu sudah ditanggung, saudaraku, sudah dibeli kita ini, barang rongsokan tapi sudah dibeli oleh Tuhan, saudaraku. Maka kita juga meyakini kalau kita sudah dibeli, kita juga harus menyadari sesungguhnya kita bukan milik kita sendiri. Ya, kita adalah miliknya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan juga membiarkan miliknya itu mati atau kelaparan dan kekurangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Pasti Tuhan juga akan memberikan suatu pertolongan kepada kita. Lebih jauh, saudaraku, ya, daripada itu maka juga termasuk letih lesu, beban berat kita. Letih lesu, banyak hal yang membuat kita letih lesu dan beban berat itu, saudaraku. Sampai pun kita letih lesu itu, Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 11, ini nggak usah dibaca, ya. Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban berat, letih lesu yang sedang dikeluhkan oleh manusia, khususnya di hari-hari ini, saudaraku,
Kalau kita juga meyakini ayat itu, maka tidak mustahil untuk Tuhan juga memberikan sukacita, memberikan bahagia, memberikan kelegaan. Kelegaan lego itu artinya ada damai sejahtera. Bukan dengan caranya kita, saku, tapi dengan caranya Tuhan itu yang akan dinyatakan kepada kita untuk supaya kehidupan kita pada akhirnya bukan duka cita, bukan kesusahan. Sebab kesusahan sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah dipikul oleh Tuhan ketika dia di atas kayu salib. Tapi dia memberikan damai sejahtera. Dan sekarang saya akan lanjut bagian yang ketiga, saku, dari Yesaya, pasal yang ke-40 ayat 11, saku, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tadi saya mengatakan ayat ini bolak-balik saya baca, bolak-balik saya baca, saku. Dan ayat ini sangat memberkati saya. Ya, setelah saya mengerti induk ini, kata induk-induk ini adalah ibu-ibu atau emak atau ibu, saku. Kalau anak-anak domba di pangkunya, maka induk-induknya juga mendapatkan suatu perhatian khusus, dituntunnya. Ya, jadi tadi saya mengatakan bukan hanya jemaat saja yang harus tergembala. Maka seorang gembala juga harus tergembala. Untuk apa? Untuk supaya gembala-gembala yang tergembala itu ya diberikan kemampuan untuk menggembalakan sidang jemaat yang ada domba-dombanya Tuhan, bukan dengan paksa, tapi dengan sukarela, dengan ikhlas untuk melaksanakan tugas penggembalaan. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan. Ini kita akan membaca dalam Yeremia pasal yang ke-31. Ya, Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Ini cerita kemarin saya sudah sempat menyinggung adalah bagaimana perhatian Tuhan kepada bangsa Israel saat dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ayat yang ke-10, Mas. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa. Hei bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah. Dia yang telah menyerahkan Israel. Dia yang telah menyerahkan Israel. Akan mengumpulkannya kembali. Akan mengumpulkannya kembali. Terus. Dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Menjaganya sama dengan menuntunnya. Menuntunnya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Perhatian Tuhan ya secara khusus kepada induk-induk, kepada gembala-gembala, kepada pemimpin-pemimpin ini, tetapi juga secara keseluruhan kepada sidang jemaat Tuhan. Ya, sebab domba-domba itu kita, baik gembala maupun jemaat itu, di hadapan Tuhan adalah domba. Domba-dombanya Tuhan. Kalau saja Tuhan gembala itu, gembala agung itu memberikan kepercayaan kepada seorang gembala di bumi, saudaraku, untuk menggembalakan jemaat yang juga dombanya Allah, ya, maka sesungguhnya di hadapan Tuhan para gembala itu adalah domba-domba juga. Nah, itu sebabnya, saudaraku, dalam Yesaya pasal 40 tadi, induk-induk domba itu harus dituntunnya dengan hati-hati untuk supaya kemudian nanti maka gembala-gembala atau induk-induk domba itu atau gembala-gembala itu
ia bisa menggembalakan domba-dombanya Tuhan itu dengan baik. Sebab Tuhan pernah marah terhadap para gembala Israel suatu ketika Tuhan itu mempercayakan domba-domba, yaitu mempercayakan bangsa Israel yang dombanya Tuhan ini. Ternyata gembala ini suatu tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bisa menggembalakan dengan benar suatu. Maka Tuhan marah dan Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih. Kenapa? Nah, kenapa? Sebab gembala-gembala itu tidak menggembalakan dengan benar. Dia hanya mencari keuntungan saja. Dia hanya bisa memeras susunya, hanya bisa menggunting bulunya, tetapi dia tidak bisa memelihara, tidak bisa menjaga domba-dombanya Tuhan. Ini yang membuat marah kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa induk-induk domba itu perlu untuk supaya dituntunnya juga. Untuk supaya tidak terjadi lagi seperti gembala-gembala Israel ini. Tapi sebenarnya menjadi gembala-gembala yang bisa menggembalakan domba-dombanya Allah. Yang ini yang Tuhan tunjukkan, saudara. Ya, dia menuntunnya. Tadi disebutkan dalam Yesaya 40, ia menuntunnya, dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Yeremia ini disebutkan setelah bangsa Israel ini terserak, saudara, dan terserahnya Israel itu oleh karena seizin Tuhan, ada maksud tertentu, saudara. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan kepada bangsa Israel jika Tuhan izinkan dia masuk dalam pembuangan ke Babel sampai 70 tahun, saudara. Ayat ini mengatakan dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali. Setelah 70 tahun dalam Yeremia pasal yang ke-29, kemarin sudah kita baca, maka Tuhan akan mengumpulkan kembali. Atau sedikit dibaca, pasal 29, Mas Febi, ayat yang ke-11 saja. Ayat yang ke-10, 29 ayat 10. Bukan, Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11. Ya, kita diingatkan kembali. Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11. Ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Ya. barulah aku memperhatikan kamu. Ya, terus? Aku akan menepati janjiku itu Ya. kepadamu Ya. dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, pasal yang ke-31 tadi bahasanya akan mengumpulkannya kembali. Tapi di pasal 29 dia akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Terus? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Terus? Demikianlah firman Tuhan. Ya, yaitu? Yaitu rancangan damai sejahtera. Terus? Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji Tuhan. Ya, kembali kepada Yeremia pasal yang ke-31 ayat 11. Ayat yang ke-10 ini dikatakan, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya atau menuntunnya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Tadi saya sebutkan suatu induk-induk itu adalah pemimpin atau gembala, tetapi gembala itu di hadapan Tuhan, gembala-gembala di bumi juga ada domba-domba. Domba-domba kita ini semua, baik jemaat maupun gembala atau pendeta, itu adalah domba-dombanya Tuhan. Dia akan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Yesaya 40, dia menuntunnya dengan hati-hati. Untuk apa, saudara? Ini yang perlu saya ingin jelaskan ini. Dia menuntun itu untuk apa, saudara?
Ya, yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dia menuntun, disebutkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ya, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10. Apa yang Tuhan perbuat ya untuk domba-dombanya, untuk sidang jemaat. Dia menuntunnya. Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Sudah ketemu Mas Ebi? Oh iya, iya. Dan menuntunnya keluar. Untuk apa dia tuntun keluar? Tapi ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dan kita lihat, dia menuntun dengan cara dia berjalan di depan. Ya. Jadi arti menuntun ini adalah memimpin, saudaraku, berjalan dengan memegang tangan, menggandeng tangan orang lain. Ini pengertian dari menuntun. Kalau demikian, kalau gembala ini dia menuntun keluar, jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara. Jadi dia menuntun. Menuntun untuk apa? Untuk dia berjalan di depan, untuk dia memimpin, untuk dia menjadi panutan. Untuk apa? Untuk dibawa keluar, untuk supaya domba-domba ini nanti boleh menemukan padang rumput. Jadi dia menuntun keluar ini dengan gembala, dia berjalan di depan itu untuk supaya domba-domba ini mendapatkan padang rumput. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Iya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar Ya. dan menemukan padang rumput. Ya, masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi, yang Tuhan lakukan dalam Yeremia tadi, dia menjaganya seperti ya kawanan domba itu. Dia menjaganya. Yang Tuhan lakukan begitu luar biasa terhadap kita, ya untuk supaya kehidupan itu, dalam ayat ini dia katakan, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Untuk apa? Untuk supaya domba-domba ini boleh menemukan padang rumput. Maksudnya untuk domba-domba tidak mencari rumput sendiri. Nah, itu sebabnya saya berulang-ulang mengatakan kebutuhan pokok dari seekor domba itu bukan rumput. Ya, bukan rumput. Kalau nanti kebutuhannya hanya rumput, maka dia akan mencari rumput ya sendiri. Dia tidak tahu rumput itu ada racunnya atau bagaimana, dia tidak tahu. Tetapi kalau yang membawa, yang menuntun itu, yang mencari itu ada seorang gembala, ini seperti Alkitab mengatakan, maka pasti akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Itu sebabnya ya kebutuhan pokok dari domba itu adalah gembala. Jika ada gembala, maka kebutuhan pokok dari domba itu pasti terpenuhi.
Kenapa? Sebab selalu gembala ini menuntun domba-dombanya ini keluar dan masuk dan mendapatkan padang rumput. Kalau mendapatkan padang rumput, saudaraku, maka betul-betul seperti Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Ini pengakuan seorang gembala. Daud itu juga secara fisik dia ada seorang gembala. Ketika dia bersama ayahnya Isai, dia adalah seorang gembala. Pekerjanya gembala. Dia setia dengan 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Tapi karena dia setia, maka Tuhan percayakan untuk menggembalakan seluruh Israel. Dan dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku dan tidak kekurangan aku. Ini merupakan suatu pengakuan. Secara pribadi dia dombanya Tuhan, tapi dia juga ada gembala Israel yang menggembalakan bangsa Israel itu adalah Daud. Tetapi dia mengakui di hadapan Tuhan, mengagungkan penggembalaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku, dibaringkannya aku di rumput yang hijau, dituntunnya aku ke air yang tenang. Ini luar biasa. Jadi Tuhan itu begitu sempurna. Dia menunjukkan kepada kita, menuntun kita sampai kita bisa mendapatkan padang rumput itu, untuk supaya setiap kawanan itu, setiap jemaat, setiap domba-domba itu betul-betul terpelihara. Betul-betul terpelihara, terjamin, dan dijaganya seperti kawanan domba. Jadi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Atau sebaiknya dibaca, Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Yang tidak asing buat kita, tapi tidak mengapa kita akan membaca. Mazmur pasal 23. Bagaimana Daud mengagungkan penggembalaan ini. Ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita lihat. Tuhan adalah gembalaku, terus takkan kekurangan aku. Nah, kalau kita tergembala, mengakui penggembalaan Tuhan, menerima Allah itu, Tuhan itu sebagai gembala, maka dia katakan takkan kekurangan aku. Artinya apa? Dia terpelihara, dia terjamin. Demikian juga kita. Kalau kita mau dituntun oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan ke padang rumput yang hijau, dan kita tergembala, maka takkan kekurangan aku, seperti apa yang diakui oleh Daud ini. Ini berlaku buat kita, bukan hanya kepada Daud, tapi biar ini juga berlaku kepadaku, kepada seluruh sedang jemaat. Kalau kita mengagungkan bahwa Tuhan itu gembala kita, pemelihara jiwa kita, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tidak memelihara kita. Kata tidak kekurangan aku, tadi saya mengatakan terjamin baik jasmani maupun rohani. Kita terjamin. Apalagi di hari-hari ini banyak keresahan yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran yang terjadi pada anak-anak Tuhan juga. Tetapi jelas ayat ini memberikan satu gairah kepada kita. Ya, sesungguhnya tidak kekurangan aku. Artinya kita terjamin.
hidup kita ada pada Dia. Terus Mas, yang kedua. Ia Ia- membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. oleh karena namanya. Ini luar biasa. Ayolah kita percaya firman Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pasti kita terpelihara. Pengalaman Daud ini biar juga menjadi pengalaman kita. Tidak kekurangan aku. Dibimbing. Sama dengan dituntun. Dibimbing. Dibaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan itu, saudara. Ya. Rumput itu bicara tentang firman Allah. Disitulah kita akan terpelihara. Atau firman Allah itu yang akan memelihara kita. Akan menjamin kehidupan kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Letih, lesu, beban berat, ketakutan, kekhawatiran itu akan Tuhan rubah. Sebab Tuhan membawa, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Roh Kudus itu akan memberikan damai, memberikan ketenangan kepada kita. Air ini juga menunjuk air firman, tapi juga Roh Kudus itu akan memberikan satu ketenangan, membimbing aku ke air yang tenang. Yang lalu saya mengatakan, Yesus dia berkata kepada muridnya, aku memberikan damai sejahteraku kepada kamu. Tuhan berikan ini, saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak menjadi gelisah. Ya. Untuk supaya ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saudara sekalian, kita tidak menjadi takut dan khawatir. Karena apa? Di samping Tuhan membaringkan kita hidup dalam firman, ya dibaringkannya aku di padang rumput yang berumput hijau, artinya kita betul-betul terpelihara oleh firman, terjamin oleh firman Allah suatu. Hidup dalam firman Allah suatu. Maka di sana juga ketenangan itu, damai sejahtera di Roh Kudus itu akan menjadi nyata buat kita. Seperti apa yang Daud rasakan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Coba di hari-hari siapa yang bisa menyegarkan jiwanya sendiri? Mau keluar takut, saudaraku. Mau kesini takut, saudaraku. Semua takut. Ya, coba. Terjadi suatu kegelisahan yang bisa membuat kita menjadi lemah, membuat kita berputus asa, tidak menutup kemungkinan kalau itu juga bisa membuat kita undur dari Tuhan. Tapi betapa Tuhan itu, dia mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Iya. Bukan berarti Daud tidak menghadapi segala sesuatu. Dia banyak juga menghadapi, harus berperang, harus menghadapi musuh-musuh, baik dari luar maupun dari dalam. Tapi tetap dia mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Gembala Tuhan yang ada, Gembala Daud, yang juga Gembala Agung kita ini. Dia juga menuntun sidang jemaatnya, menuntun kita
Dan Yesaya menuntun dengan hati-hati. Dia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya, oleh karena Tuhan, oleh karena firman yang mampu di hari-hari ini menuntun kita, memberikan didikan kita, yang melawat kita, yang membimbing kita, hanya firman Allah yang sangat bisa dipercaya. Kenapa? Sebab firman Allah itu pribadi Tuhan sendiri. Ini Tuhan tunjukkan. Dan pribadi, pengalaman pribadi daripada Daud ini juga biar menjadi pengalaman kita. Kalau kita bisa menempatkan Tuhan itu, mengagungkan penggembalaan Tuhan itu, ya, ini juga menjadi kerinduanku, saudaraku. Maka sungguh-sungguh kita, apapun yang kita hadapi, yang sedang dirisaukan oleh banyak orang, ya, itu akan membuat kita mempunyai satu pengharapan yang baru, semangat yang baru, dan hati kita tetap berkobar-kobar sekalipun situasi, kondisi yang kita dipertontonkan kepada kita semacam ini, maka kita tidak akan goyah oleh karena itu. Sebab apa? Sebab ada yang bertanggung jawab, ada yang menjaga, ada yang memangku kita, ada yang menuntun kita, sekaligus ada yang menghimpunkan kita dengan tangan yang kuat. Tangannya besar, tangannya Tuhan yang menghimpunkan kita, mempersekutukan kita. Ya, contoh kehidupan yang sebetulnya Tuhan itu sangat-sangat memberikan satu perhatian ya kepada bangsa Israel suatu ketika dia dibawa keluar oleh Tuhan dari jajahan tanah Mesir. Ini sudah sekian 430 tahun dalam kekuasaan Mesir, dia diperbudak selama itu. Tuhan bermaksud untuk menuntun bangsa ini. Ketika dia keluar, bagaimana Tuhan itu bukan hanya menuntun, tapi Tuhan juga menjaga, juga memelihara. Dengan mana setiap pagi, dengan mana yang tidak pernah Tuhan terlambat untuk mendatangkan mana itu selama 40 tahun. Tapi toh pada akhirnya bangsa Israel mengatakan muak terhadap mana. Roti hambar itu gak enek rasane. Coba bosen firman terus. Ini berbahaya, padahal itu pemeliharaan Tuhan. Dia yang tidak menabur, ya, dia tidak mencangkul, tapi Tuhan pelihara. Setiap pagi Tuhan pelihara. Setiap sore Tuhan mendatangkan daging dari burung puyuh itu, burung gemak, burung puyuh itu. Setiap sore Tuhan datangkan. Heran saya juga bagaimana perbuatan Tuhan itu. Ya, nggak tahu bagaimana, apakah burung gemak dia datang ke perkemahan bangsa Israel saat itu. Tapi kenyataannya Tuhan pelihara pagi dengan mana, sore dengan daging dari burung puyuh. Ketika siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Ketika malam hari Tuhan memberikan tiang api. Tetapi bangsa Israel itu memang tegar tengkuk. Sulit untuk dipimpin. Sulit untuk dituntun. Ketika dia kekurangan air, Tuhan juga berikan air, berikan minum. Tetapi luar biasa betapa Tuhan itu memelihara bangsa Israel dalam perjalanan untuk sampai ke negeri Kanaan. Sekalipun Musa tidak diizinkan masuk,
Oleh karena Musa sebagai gembala saat itu, Musa sebagai seorang pemimpin, hatinya sakit, sedih. Sedih, karena kekerasan hati bangsa Israel ini. Dan akhirnya dia bisa marah, sekalipun Musa ini disebutkan yang pernah dilahirkan seorang wanita adalah orang yang paling lembut hati. Tapi faktanya Musa juga bisa marah. Dan ketika Tuhan katakan kepada gunung batu ini, mungkin Musa sudah nggak tahan melihat keras hatinya bangsa Israel ini. Maka Musa tidak mengatakan kepada gunung batu ini, tapi Musa memukul gunung batu sampai 2 kali. Air keluar, iya memang. Tetapi ini yang membuat Musa tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Karena firman Tuhan mengatakan dia melanggar kekudusan Tuhan. Kamu hanya melihat, dan kamu tidak akan masuk ke sana. Karena sulitnya untuk memimpin, menuntun bangsa Israel yang keras, tengkuk ini. Nah, ini menjadi satu peringatan kepada kita. Tuhan sudah lakukan perhatiannya kepada bangsa Israel ini. Maka kepada kita, Tuhan ingin menunjukkan sayangnya kepada kita, khususnya di zaman akhir ini. Lebih khusus lagi adalah kita bangsa kafir ini. Dia ingin menyayang, dia memangku. Kita dipangkunya. Sampai kita juga dituntunnya. Dituntun. Untuk supaya kita betul-betul tergembala. Dan kita terpelihara. Daud tadi dia mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Artinya apa? Artinya betul-betul kehidupan itu yang mau dituntun itu untuk bisa mendapatkan firman Allah. Dan firman Allah itulah yang membuat kehidupan sidang jemaat itu, yang membuat kehidupan domba-domba yang adalah miliknya Tuhan itu betul-betul dia sebutkan, ia menyegarkan jiwaku. Firman dan Roh Kudus ini yang akan menjamin kita, ia menyegarkan jiwa. Tidak ada yang lebih daripada kalau jiwa itu segar. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada hati itu damai. Apa yang melebihi hati damai? Coba di hari-hari ini, apa yang dibutuhkan? Uang, iya. Betul, kita butuh uang. Karena kalau nggak ada uang, kita nggak bisa beli apa-apa. Kita memang butuh keuangan itu. Tapi lebih dari semua itu adalah damai sejahtera. Jiwa yang segar ini lebih daripada uang. Sebab di hari-hari banyak mungkin ada yang ada dalam kekurangan, ada. Tapi ada yang kelebihan. Tapi tanyakan, jiwanya ada kesegaran enggak? Di situasi yang semacam ini, hatinya damai enggak? Nah, buat kita ini menjadi suatu pelajaran. Harusnya kehidupan yang terpelihara, yang tergembala oleh firman dan Roh Kudus ini, saudara. Ini sekalipun kita diperhadapkan situasi yang semacam ini, harusnya kita bisa menjadi kesaksian. Hati kita segar, ada damai. Kenapa? Sebab ia menuntun aku. Selalu menuntun aku. Menuntun kita. Gembala agung itu selalu menuntun kita. Ya, di jalan yang benar oleh karena namanya. Rumput yang hijau itulah firman Allah. Firman Allah itu adalah benar. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada yang lebih benar daripada firman. Sebab firman itu adalah pribadi Allah yang memberikan jaminan kepada kehidupan kita. Seperti hanya apa yang dialami oleh Raja Daud ini. Oleh Raja Daud. Biar ini menjadi koreksi kita.
buat kita, saudaraku. Kalau selama ini kita mungkin mengalami rasa ketakutan, rasa khawatir ini, saudaraku, ayo kita baca baik-baik. Kalau kita baca selanjutnya, lebih baik baca selanjutnya, Mas. Ayat yang keempat dari Mazmur pasal 23 tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita lihat. Ya, kalau kita mengagungkan penggembalaan, mengakui Tuhan itu ada gembala kita, gembala agung kita, maka sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, terus Aku tidak takut bahaya. aku tidak takut bahaya. Ini pengakuan yang jujur. Sebab Daud dia mengakui, siapa di atas Tuhan itu, yang melebihi Tuhan itu. Disebutkan, ya, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Jadi artinya, lembah kekelaman itu bisa kita alami semua. Kita bisa menghadapi, kita bisa diperhadapkan dengan lembah kekelaman itu. Musibah bisa terjadi, ya, pandemi ini juga bisa terjadi, kita hadapi, kita alami. Tapi ayat mengatakan, aku tidak takut bahaya. Nah, ini seringkali hanya menjadi bacaan saja. Hanya hurufiah saja hanya kita baca. Oh ya, aku tidak takut bahaya. Tapi kita tidak yakin. Ini yang membuat kita galau, membuat kita takut, membuat kita ragu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya dia mengalami lembah kekelaman itu, tapi pengalaman itu tidak membuat dia takut. Ya, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Emmanuel. Ada penyertaan Allah. Sebab engkau, E-nya besar kan itu. Engkau itu Allah besertaku. Roma pasal 8 tadi, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, coba ini ayat ini. Iya. Sebab engkau besertaku. Artinya, kalau ada orang mengganggu kita, apapun mengganggu kita, wujud apapun juga, maka sesungguhnya dia harus berhadapan dengan siapa? Harus berhadapan yang menyertai. Jadi disebutkan, sebab engkau besertaku. Ayat mengatakan, Allah itu setia, dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Bukan serta-merta kita diambil oleh Tuhan, tidak. Tuhan ada di situ, tapi dia tidak membiarkan. Kita yang harus tetap berjuang. Ya, jadi kita kan senang kalau diambil alih begitu. Kita tetap berjuang di situ. Engkau besertaku. Artinya dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dengan cara dia memberikan jalan keluar untuk supaya kita mampu untuk menghadapi. Terus, Mas, gadamu, ya, Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. lah gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus, Engkau menyediakan hidangan bagiku ya, di hadapan lawanku. terus, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. ya, Pialaku penuh melimpah. ya, kita lihat betapa Tuhan itu terhadap domba gembalaannya. Saat itu kepada Daud, cerita pengalaman Daud ini. Sekarang kepada kita, pengalaman Daud ini juga bisa menjadi pengalaman kita. Dari semua yang Tuhan lakukan, yang dialami oleh Daud, puncaknya ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku, seumur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini janjinya dah. Biar ini juga janjinya kita. Akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu artinya apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan sampai Dia datang. Ini maksudnya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini janjinya Daud. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mau setia dalam ibadah, mau setia dalam pelayanan sepanjang masa, artinya sampai Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Nanti di BA saya akan menunjukkan yang lebih dari ini. Bukan hanya menuntun sampai di situ. Dia akan menuntun kita sampai ke Yerusalem yang baru. Kota yang kekal, kota damai. Di sana kita tidak mengalami air mata. Nanti kita akan baca, kita akan lanjutkan dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17 itu. Di sana kita dibawa ke penggembalaan yang terakhir. Kita dibawa oleh Tuhan. Sekarang kita masih bicara tentang apa yang kita hadapi, kita alami di dunia. Seperti apa yang dialami oleh Raja Daud ini. Nanti Tuhan akan arahkan itu semua. Arahkan yang tanpa batas kita harus hadapi. Itulah kota Yerusalem yang baru. Ini tujuan akhir. Untuk kita hidup kekal bersama-sama Tuhan. Untuk selama-lamanya. Mari kita akan melakukan pujian dari buku Psalm 118. 118. Yerusalem baru idamanku. Ini tujuan kita. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan. Haleluya. Akan digoyang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Serba tiada sempurna. Haleluya. Aku merindu menjadi milik-Mu. Komplit yang kedua. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Haleluya. Oh, betapa
Haleluya. Di sana penghentian rasa gelisah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Haleluya. Agar daku menjadi mempelai-Mu, sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Haleluya. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu, sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami sampai sewaktu-waktu kami boleh menjadi mempelai-Mu Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini Tuhan, Engkau mempersiapkan kehidupan kami lewat kandang penggembalaan, di mana kami digembalakan sampai kami boleh terpelihara, boleh tergembala oleh firman-Mu yang sungguh-sungguh pada akhirnya air mata itu akan terhapus semua, sebab hanya sukacita, hanya damai sejahtera, hanya bahagia yang ada di kota Yerusalem yang baru. Kami mengakui Tuhan, kehidupan kami belum sempurna, masih banyak kurang sana sini, masih ditandai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Tapi kami yakin oleh firman Allah yang sudah kami dengar Tuhan, jika kami sungguh-sungguh kami hidup dalam firman dan Roh Kudus-Mu, dan kami tergembala, maka sesungguhnya jiwa kami selalu disegarkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Sekalipun harus menghadapi banyak masalah, banyak perkara yang sedang di depan mata kami, tapi kami tetap meyakini Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan Gembala Agung kami, pemelihara jiwa kami, yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya firman ini sudah memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa, permohonan, dan kerinduan kami kepadamu, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, dan mohon diperhatikan, besok hari Kamis itu adalah ibadah doa hari Rebu PA ya. PA lebih dulu. PA hari Rebu adalah PA, saudaraku. Kita tekuni ibadah-ibadah sekalipun kita dalam situasi yang semacam ini, saudaraku. Tapi jangan sampai kita terpisahkan dengan Tuhan, atau kita mungkin sekalipun kita bagikan kita tercerai untuk sesaat, saudaraku. Tercerai bukan untuk seterusnya, terpisahkan hanya sesaat, saudaraku, di saat kita harus menghadapi situasi dan
dalam situasi pandemi ini, tetapi kita yakin bahwa Tuhan juga sanggup untuk mengumpulkan kita kembali, untuk kita masuk dalam kandang penggembalaan sampai sewaktu-waktu kita betul-betul tidak mengalami hal semacam ini lagi. Nah, kita perhatikan jam-jam ibadah kita, ya PA hari Rebu itu jam 5:30 sore tepat, dan nanti hari Kamis itu ibadah doa suatu yang mesti disertai dengan penyembahan jam 5:30 sore. Untuk PA saya perlu mengingatkan lagi, disertakan dengan perjamuan suci. Jadi saya bersama pelayan yang ada, seberapa yang ada, tetap laksanakan perjamuan suci. Bagi saudara yang ingin mengikuti, mari dipersilahkan untuk mempersiapkan hosti atau roti suatu dengan anggur. Kalau tidak ada anggur, ya bisa buah diperas suatu atau dengan sirup, ya untuk kita bisa melaksanakan. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kita. Ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan akan ibadah-ibadah atau plan kita. Ya, kita juga berdoa saku, kita juga rindu yang masih tertunda saku, yaitu yang berkaitan dengan penataran imam-imam yang lalu. Yaitu sudah 4-5 bulan yang lalu tertunda. Di samping juga saya sakit saat itu juga, ya pandemi ini sudah ada PSBB, saat itu sudah mulai saku. Dan saya rindu ini saya bisa menyampaikan setelah nanti tentang 4 mimpi Yusuf ini selesai saku. Saya rindu untuk nanti kita akan membahas yang berkaitan dengan tugas pelayanan ibadah maupun imamat kita. Sekalipun itu nanti dalam siaran tunda saku, tidak mengapa, yang terpenting kita semua bisa mendengar. Supaya apa? Supaya seketika nanti kita Tuhan kumpulkan kembali, maka kita lekas bergerak untuk kita masuk dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita dipersiapkan oleh Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya, lewat firman yang berkaitan dengan ibadah dan keimaman atau kepelayanan kita kepada Tuhan. Bawa dalam doa supaya Tuhan membukakan firman Allah untuk kita. Ya, bukan merupakan suatu pelajaran, tapi merupakan satu ungkapan atau pengajaran firman Allah untuk kita yang bisa membangun ibadah maupun pelayanan kita ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tadi saya mengatakan kita tetap saling mendoakan satu, jaga kesehatan kita, untuk kita juga ya diusahakan bisa menggunakan masker untuk menjaga diri kita sendiri, juga orang lain satu. Ya, bukan karena kita takut apa, kita menjaga, saling menjaga. Ya, tidak ada salahnya untuk kita bisa menggunakan untuk kesehatan kita sendiri juga. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan sekali lagi tundukkan kepala, kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, dan ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun berada, mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, kiranya berkat-Mu senantiasa turun atas sidang jemaat-Mu, kehidupan yang Engkau pelihara, kehidupan yang Engkau gembalakan, dan biarlah mereka betul-betul tergembala oleh firman penggembalaan ini Tuhan, yang membawa kepada sidang jemaat-Mu untuk tetap setia tekun dalam ibadah-ibadah, setia melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Lis, yang kami dengar opname di rumah sakit, Ibu Lis Ayawela, Tuhan kiranya Engkau jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Bagi saudara kami yang lemah secara fisik, Uti Kasim, Tuhan di rumah, Tuhan juga jamah. Juga orang-orang tua yang lain dalam kelemahan fisik, biar Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, baik yang ada di GKGM maupun di Triorejo, keluarga besar Hudiono. Tuhan, Engkau melawat semua yang dalam masalah dan persoalan dalam nikah, rumah tangga, keluarga mereka. Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang akan menjalani tes Tuhan di Jakarta, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Anak-anak kami, saudara-saudara kami
yang bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, dimanapun saat ini berada, Engkau juga ada di sana. Engkau juga menjaga, melawat mereka semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih sebabnya segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dari anak-anak ketebusan-Mu, khususnya dari sidang jemaat di GKGM maupun di keluarga Trirojo, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang besar, Engkau Gembala Agung, pemelihara jiwa kami yang senantiasa menjaga kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami dan memberikan firman-Mu kepada hamba untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan. Engkau juga menolong, memberikan kemampuan, hikmat, marifat yang dari surga kepada para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah-daerah, Tuhan. Engkau memberikan hikmat untuk mampu mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh dunia, khususnya Indonesia, termasuk di kota kami, kota Surabaya ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya juga mereka sewaktu-waktu juga boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, ada yang akan beraktivitas kembali beristirahat malam, Tuhan kami serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.